Assalamualaikum ya masyaallah arwahi ruhaniyah. Assalamualaikum ya masyaallah ja'al. Assalamualaikum ya khadamul fatih darmul muluh. Uhduru. Wah. Masukin mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Saya pikir jarang sekali kau memanggilku di siang hari. Ya mungkin sebelumnya saya minta maaf tadi sudah mengganggu aktivitas pagi. Tidak masalah. Jadi di sini saya akan membicarakan sesuatu di mana mengenai permasalahan saya dengan Mawaseu. Apa yang ingin kau bicarakan? Seperti kemarin bahwasanya kita sengaja mengaku kalah Ya, untuk mengelabui mereka merayakan pesta. Dimana, saya pun tidak andil dengan rencana itu. ya makanya saya ngomong ke Pati. Jadi setelah 2 hari 2 malam saya mencari informasi dengan berbagai cara seperti menyusup, terus menjelinap, semua yang sudah saya lakukan alhamdulillah membuahkan sebuah hasil yang mungkin ini bisa digunakan sebagai strategi penyerangan kita terhadap Mawaseu ketika melakukan pesta Pati. Jadi untuk saat ini kau memutuskan melakukan penyerangan. Ya, nanti malam atau besok malam nanti. Bukan saat ini. Apa ini tidak terkesan mendadak? Jadi seperti itu. Untuk bicara mendadak atau tidak, memang pesta itu sudah ditentukan waktunya. Jadi pesta itu hanya dilakukan 3 hari 3 malam, di mana malam pertama yang datang hanya foto bengelnya, terus yang kedua yang lumayan, dan yang ketiga adalah yang petinggi Pak. Puncaknya itu sudah mencapai hari keberapa? Dan pas hari ini adalah pesta malam kedua dan besok malam ketiga. Cuma yang di sini saya ketahui, si Mawaseu itu tidak hadir di setiap waktu ketika pesta itu. Maksudmu? Jadi memang pesta itu dilakukan beda dari tempat kediaman dari Mawaseu, melainkan menggunakan tempat lain agar tidak mengotori kesucian tempatnya Mawaseu. Iya betul. Begini yang saya ingin tanyakan. Lantas jika kau menyerang di hari kedua, apa yang ingin kau capai? Sedangkan Mawaseu tidak ada yang menjamin di situ. Nah makanya nanti malam yang saya hanya mempersiapkan Pak. Bisa juga digunakan untuk nanti malam ketika si Mawaseu ada di sana, atau juga bisa digunakan untuk besok malam ketika memang mereka sedang berkumpul semua. Cuma di sini seperti ini Pak. Ketika petinggi semuanya pada datang, tentunya pergerakan kita akan semakin sempit. Iya. Ketika nanti malam hanya Mawaseu dan makhluk-makhluk menengah yang datang, mungkin di situ ada kesempatan kita untuk menang. Memang mengalahkan sebuah kerajaan tidak harus membunuh rajanya. Rencana yang bagus. Apakah kau sudah memiliki banyak kabar dan sudah mengetahui keadaan di sana? Ya, memang benar Pak. Saya sudah memiliki beberapa informasi seperti yang sedang saya dirikan. Ini adalah tempat perlindungan nanti, di mana saya membuat tempat ini, saya atur lokasi di sini itu benar-benar lokasi yang teraman dari jangkauan Mawaseu dan pasukannya Pak. Strategis mas, tidak jauh pas semua mas. Tidak jauh untuk menyerang, juga tidak gampang dijangkau oleh mereka Pak. Saya kagum dengan tekadmu. Akan tetapi di sini jika kau ingin melakukan penyerangan terhadap sebuah pesta, yang tentunya di pesta itu, walaupun tidak diundang dalam satu waktu, akan tetapi saya pastikan pesta itu memiliki banyak sekali yang hadir di sana. Apakah kau merasa cukup dengan pasukanmu sendiri? Nah, saya akan jelaskan ini Pak. Tentunya jika saya hanya berlima, itu jauh dari kata cukup. Makanya saya memanggil Patih untuk berunding di sini. Saya sudah mengerti tentang itu. Akan tetapi, jika dipikir kembali, untuk menghadapi sebuah pesta
Yang semua makhluk berkumpul di sana itu masih kurang. Bagaimana jika saya menawarkan untuk memanggil seorang raja yang kemungkinan akan mau membantu kau? Raja. Raja siapa, Pati? Rakasota. Oh, saya sangat mengenal dengan beliau. Kita pernah berperang bersama. Ya. Mungkin dia dan pasukannya bersedia hadir dalam perang ini juga. Baik, Patih, kalau memang itu yang bagusnya seperti itu, ya monggo saja. Sebelumnya saya ingin tanya, rencana apa yang ingin kau gunakan dalam berperang? Jadi strategi yang saya akan gunakan itu menggunakan Garuda Layang, Patih. Garuda Layang? Ya. Apa alasan menggunakan itu? Di mana Garuda Layang itu dengan 4 sudut pandang sudutnya. Yang pertama adalah kepala yang paling di depan, yang kedua sayap sebelah kanan, yang ketiga sayap sebelah kiri, dan yang terakhir adalah ekor yang di belakang. Dengan menggunakan pancingan ketika kepala masuk dalam pesta itu, di mana semua pesta akan geger. Mengerti. Baik, Mati. Saya pikir ini adalah pilihan terbaik. Karena pesta pastinya mereka berkumpul. Ya. Ketika ada sesuatu yang masuk di tengah-tengah pesta itu, maka dalam perkumpulan itu hanya akan menuju sesuatu yang masuk dalam pesta itu. Oh ya, betul. Kepala. Akan Tetapi dengan rencana Garuda Layang ini, ada satu pertimbangan yang harus kau pikirkan. Apa itu, Patih? Satu, Mawar Sewu tidak bisa kau jamin hadir di tengah-tengah mereka. Ya. Yang ditakutkan, ketika kau melakukan rencana itu, tiba-tiba dari luar Mawar Sewu menyerang ekor, menyerang sayap, kanan ataupun kiri. Itu yang ditakutkan. Saya pikir itu bagus. Ya. Akan tetapi perlu tambahan Ya. tentang datangnya Mawar Sewu. Ya. Nanti bisa menyelinap lagi atau menyusup lagi, Pak. Dengan seperti itu mungkin kita lebih akan tahu kapan waktu datangnya Mawar Sewu itu. Baiklah. Ini akan sia-sia jika kita hanya bicarakan berdua, karena kita memiliki 4 sudut. Ya. Kita bagi sekalian. Ya. Siapa yang menjadi sayap kanan, sayap kiri, ataupun ekornya. Baik, Pak. Dan di sini saya pasrahkan semua terhadapmu, karena di sini kaulah yang memikirkan ide ini langsung. Dan kau pula yang mendapat pengetahuan dari Dayang. Ya. Saya panggilkan Rakasota. Baik, Pak. Saya butuh Raka. Rakasota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah saya baik. Kabarmu bagaimana? Baik juga. Ada apa kamu panggilku? Begini, Tuan Raja. Tak usah kau memanggil Raja. Saya berterima kasih. Tuan sudah bersedia hadir. Dan tentunya kehadiran Tuan pun sudah mengerti. Di hari ini saya akan merepotkan Tuan kembali. Kami di sini menggagas sebuah penyerangan dengan menggunakan Garuda Layang. Akan tetapi kami tidak memiliki cukup pasukan untuk melakukan rencana itu. Jika Tuhan bersedia, pinjamkanlah pasukan Tuhan untuk menambah pasukan kami. Saya akan sangat lebih senang jika Tuhan turun langsung untuk memimpin satu pasukan itu. Bagiku, jika berperang untuk kebaikan, pasti saya akan mendukungmu. Butuh berapa pasukan?
seikhlas Tuan membantu kami. Strategi apa untuk nanti berperang? Garuda Layang, Tuan. Garuda Layang. Dan butuh satu pasukan lagi. Saya usul pakai. Saya mengenal sosok. Dia mempunyai banyak pasukan. Dia dulu dari bangsa Ban. Dia itu mempunyai pasukan banyak, dan dia ada yang di langit, ada yang di air, ada yang di hutan. Semuanya komplit pati. Baiklah, silakan kau panggil. Nakin mau. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk tuan-tuan semuanya. Salam. Ada perlu apa, Tuan? Tuan memanggil hamba datang menghadap Tuan. Jadi seperti ini, Nakin. Mungkin saja saya memanggilmu akan merepotkan. Seperti yang kau ketahui, saya sedang berhadapan dengan Mawasemo. Dan nanti malam insya Allah akan saya rencanakan untuk penyerangan. Jika memang Tuan mau membantu saya seikhlasnya, saya mau meminjam atau meminta bantuan kepada pasukan dari Tuan Nakin untuk membantu dalam penyerangan kami. Baik Tuan, dengan senang hati saya terima. Akan saya persiapkan untuk nanti malam apa yang dibutuhkan Tuan. Akan saya panggil ketua-ketua dari Padubanu yang telah saya pimpin, Tuan. Saya mau bertanya dulunya mana Tuan. Mohon ampun tuan-tuan sekalian. Silakan. Apakah Tuan sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Dan strategi apa yang Tuan ambil untuk menghadap peperangan ini, Tuan? Alhamdulillah, sebelum saya mencapai titik sini, saya sudah melakukan penyelinapan, penusupan, dan saya mendapatkan beberapa informasi, Tuan. Dan alhamdulillah dari informasi ini saya putuskan untuk membangun sebuah strategi yang bernama Garuda Layang. Baik Tuan, Garuda Layang. Layaknya seekor burung, Tuan. Mungkin saya sedikit mengetahui apa yang dimaksud Tuan. Ya. Yang dimana kepala dari seekor Garuda ini untuk memancing, dan sayap kanan dan sayap kiri untuk menutup dan mengepung musuh yang ada di tengah, Tuan. Ketika kepala sudah mengacaukan benteng atau perkumpulan yang ada di situ, dan sektor yang ada di belakangnya akan mendorong setiap pasukan yang ada di kanan dan di kiri. Jika pasukan yang di kanan dan di kiri mereka kocar kacir. Bukan begitu, Tuan? Kurang lebih seperti itu. Sangat betul, Tuan Nakin. Mohon ampun. Saya akan mengajukan sesuatu kepada tuan-tuan sekalian. Mungkin saja bisa Tuan pikirkan lagi. Baik, silakan Tuan. Di sini saya beberapa mengetahui strategi-strategi peperangan yang dimana ada strategi buaya mangap, Tuan. Buaya mangap. Seperti apa kerjanya itu? Mohon ampun. Silakan. Buaya mangap digambarkan seperti buaya yang sedang membuka paruhnya. Satu pasukan ke arah kiri dan satu pasukan ke arah kanan. Dan kita berbanyak pasukan di belakangnya, yaitu adalah pasukan pemanah. Sebelah kanan dan sebelah kiri ini adalah pasukan yang memegang tombak, Tuan.
Akan tetapi itu bisa dipergunakan, bisa juga tidak. Dan yang kedua, pasukan atau strategi sumpit udang, Tuan. Sumpit udang. Benar. Strategi sumpit udang ini adalah strategi penyusunan dari beberapa pasukan-pasukan. Yang di depan kita gunakan pasukan berpedang. Di tengahnya kita gunakan pasukan pemanah. Dan yang di belakang ini adalah pasukan cadangan. Jadi sini kelemahannya hanya kita berjalan satu arah, tidak menyebar. Dan yang ketiga, ini adalah strategi Cakrabyuha, Tuan. Cakrabyuha. Benar. Cakrabyuha itu berbentuk lingkaran. Lingkaran pertama, kita mengepung di dalamnya. Setelah mereka terfokus pada apa yang ada di dalam, maka kita buat lingkaran kedua di luar lingkaran pertama. Jika masih kurang, kita buat lagi lingkaran ketiga. Maka jika salah satu lingkaran itu tumbang, maka ada lingkaran yang lain. Tapi jika ini tidak dipakai oleh Tuhan, maka keputusan kedamaian itu lebih baik. Di sini saya hanya memberikan sebuah wawasan tentang strategi Tuhan. Ya ampun. Itu tentunya sangatlah bagus, Tuan Hakim. Cuma yang dipikirkan di sini seperti rencana kami dari awal. Peperangan itu tidak harus membunuh Pati. Benar. Apalagi makhluk yang tidak bersalah. Benar. Di sini saya akan menyampaikan kepada Tuhan. Dalam peperangan itu ada kode etik Tuhan. Yang dimana wanita dan anak kecil tidak boleh dibunuh. Betul sekali. Orang-orang yang tidak tahu atau masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar sini, mereka harus diungsikan terlebih dahulu. Ya, memang saya sudah merencanakan seperti itu. Baik, jika itu sudah Tuhan pikir matang-matang, saya hanya tinggal mengikuti Tuhan. Saya akan mempersiapkan pasukan yang dibutuhkan oleh Tuhan. Saya akan melibatkan dari Banu Dahman, Banu Lukman, dan Banu Goas. Mohon, silakan Tuhan. Begini, untuk saat ini kita memang sudah memiliki 4 titik. Akan tetapi seperti yang saya sampaikan, kita masih membutuhkan 1 titik tambahan yang berperan ketika kita sedang melakukan penyerangan dan tiba-tiba Mawasewu datang. Setidaknya pasukan itulah yang menghadang untuk beberapa saat. Benar sekali yang kau katakan. Pangeran Syarif bisa. Itu pilihan yang bagus. Dia tidak harus menyerang, dia hanya perlu berjaga. Ketika kita melakukan penyerangan dan ketika ada pasukan lain di luar pesta itu, dia bisa menghadang agar rencana Garuda Layang tetap berjalan. Apakah perlu Pangeran Syarif dihadirkan dalam perundingan ini, Pati? Perlu sekali. Dan akan lebih baik jika dirimu membagi di mana tempat-tempat yang harus kita tempati. Akan saya panggilkan Pangeran Syarif terlebih dahulu, Pati. Ya, Pak. Ya, bantuan sama Mas Bang. Anu dulu kamera. Sebelumnya Tuhan, saya bertanya Tuhan, siapakah orang yang ada di sana? Ayah saya. Bolehkah saya berkenalan terlebih dahulu? Ya. Pak, saya salah mengisir. Saya mendengar kehebatan orang tua dari sejak lama. Salam kenal untuk Bapak. Saya Nakib. Oke, sakit. Baik.
Tuan, jika itu ayah dari Tuan, maka perlu dengan Tuan. Bilang, salam kenal Patih Dharma Wulu. Salam kenal Raka Sota. Kita bikin kafe nang. Ya, ya. Dan perundingannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti yang saya bicarakan ke Pangeran Sari tadi siang, kira-kira rencana itu yang akan saya gunakan, Pak. Ya, Aku manut nang. jadi alhamdulillah di sini sudah berkumpul, Pak. Tinggal kita tentukan titik mana yang harus kita posisikan. Baiklah, keputusan ada di tanganmu. Seperti realita yang terjadi bahwasanya Mao Sewu itu adalah sangat yang penyerangan itu ada di saya, Mengincar dirimu. mengincar saya. Dengan adanya kemarin berita kematian saya, tentunya Mao Sewu akan sangat marah ketika saya tiba-tiba datang di tengah-tengah pestanya itu. Akan sangat mengejutkan mereka. Mengejutkan mereka. Jadi saya putuskan untuk bahan pancingan tim saya 5 orang untuk menjadi kepala dari Garuda itu, Pak. Rencana yang bagus. Saya setuju dengan itu. Bagaimana dengan yang lain? Rencana yang bagus. Saya setuju. Saya mohon usul, Tuan. Baik. Saya minta ditempatkan di ekor. Karena dari pasukan saya sendiri, insya Allah bisa menghalau dari berbagai sudut, dari atas maupun dari bawah. Oh ya, baiklah. Sebagai penutup. Ya, itu lebih baik. Mohon jika saya rancang. Tidak, Tuan. Di perundangan ini justru yang kita cari adalah mereka yang mau mengutarakan pendapat. Baik. Tinggal 3 bagian, Pak, di mana ada sayap kanan, sayap kiri, dan pasukan bantuan untuk berjaga-jaga. Mungkin Patih saya peruntukkan untuk di bagian kanan, Pak. Bagaimana? Saya menerima tugas itu dengan senang hati. Dan Raja Raka Sota bagian sayap sebelah kiri. Saya terima tugas itu. Baiklah. Dan Eyang Sari sendiri yang sudah mengetahui kondisi dan alam di sekitar sini, saya gunakan untuk berjaga-jaga. Luar biasa. Mungkin di sini yang saya bawa hanya putraku Mardika dan prajurit-prajurit pilihan untuk istriku Raja Sari. Mungkin tidak bisa mengikuti peperangan ini. Semoga seikhlasnya saja Raja Raka Sota. Rencana sudah tersusun matang. Akan tetapi di sini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Setenang baik, kok tambah. Aku tak menambung mariang. Kau akan pasukan. Kau jaga kau pada. Jadi saya akan tetap bersama Martaji dan kawanan-kawannya. Kita berdoa semoga rencana kau minta nanti malam. Ya, bisa nanti malam, besok bisa malam, besok malam lagi. Berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Akan tetapi saran saya, sebelum kau melakukan peperangan, jika tempat ini ingin kau jadikan benteng dan persembunyian, alangkah baiknya jika dirimu dan yang lainnya untuk meminta izin kepada Palu di sekitar tempat ini. Nanti saya akan meminta izin kepada makhluk-makhluk yang terlibat di sini yang tidak tahu apa-apa. Tapi mohon maaf sekali, saya minta bantuan juga saat ini dari Patih, Raja Raka Sota, Tuan Nakin, yang Sarif untuk membentengi benteng pertahanan ini, sehingga ketika ada serangan dari luar paling tidak itu ada magnet yang menempatnya. Iya, ya. Baik, Tuan. Akan kita bangunkan yang terkuat.
Tuan. Mohon maaf. Jika Tuan bersedia, kuatkanlah bagian atas. Kalau saya tidak mampu untuk melakukan benteng ini. Baik Tuhan. Mohon, saya keluar. Mas, maaf. Kita sudah membuat benteng di setiap sudutnya dan menambahkan satu pelindung yang lebih kuat di bagian atas oleh saudaramu dan saudara kita Akin. Yang terpenting, ketika terjadi suatu apapun di peperangan itu, jangan pernah mencoba berlari ke arah manapun selain arah benteng ini. Baik, Patih. Karena sesuai dengan rencanamu, ini adalah tempat yang paling tepat, tidak jauh, dan paling aman. Masuklah saja. Nanti kita semua akan berkumpul di tempat yang sama pula. Baik, di tempat ini. Apakah ada tambahan yang lain? Mungkin cukup, Patih. Lebih baik kita persiapkan nanti masing-masing. Saya juga mau izin kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini, Patih. Siap. Saya pamit. Sampai jumpa. Jika memang perang itu dilakukan lebih awal atau lebih akhir, kau berikan kabar terhadap kami terlebih dahulu. Jangan mendadak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Berarti tadi ini berkumpul semua, Mas. Kita sudah bimbingan semua. Dan strategi yang harus dipersiapkan nantinya seperti apa, itu sudah siap semua ya. Bagus ya. Bisa Pak, Mas? Nanti kita tinggal punya satu tugas, mau izin kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini yang tidak tahu apa-apa. Ini cuma kurang interior ini, Mas. Hah? Ini udah bagus loh. Dikasih Karpet nanti paling apa ya? dikasih sound system bagus nggak Wan? Marah. Wan, Betul, udah selesai ya, Pak? Sebelumnya terima kasih nih Mas Rede atas bantuannya. Oh iya, apa-apa. Saya senang banget ikut berpartisipasi ini. Apa udah pulang duluan apa ini? Iya. Terima kasih ya. Nanti Ini pura. Awal-awal tam merinding aku maring ini. Menang. jadi jangan lupa di subscribe channelnya Imam. Ya, Promosi ini ya. Ini juga sering ikut bantu saya teman-teman. Bok sambat Ini jalan. sekarang sedang makasih Mak. Mas Angik nih. Orang cukup ya. Pak, apa kamu ingat, Pak? Langsung tenggok. kan Bali ini mau rawani mau sambet po. Thank you. Ini nggak dipakai, Pak. ini dari pagi ini ya, Mas. Iya. Dari nyari bambunya dan itu ya. Karena tadi malam ini ketemu sama gurunya, katanya cincinnya ada apa-apanya juga dipakai. Oh. Sekarang ada cincinnya. Ada Mbak. Karena waktu yang terbatas nanti sebentar lagi saya nggak bisa ngomong lagi. Ayo ya. Ayo. Ini udah sore ya. Busi-busi.